Iya. Sering kali kami dapat banyak pertanyaan soal tradisi di dalam keluarga campuran Rusia Indonesia. Seperti biasanya biasanya lebih banyak masak makanan Indonesia atau lebih banyak masakan Rusia gitu ya. Ya, ceritanya agak panjang karena tradisinya muncul dari banyak pengalaman lah kita berdua ya. Ya, awalnya kan saya masak masakan Rusia. Tapi ketika saya masak buat Raymond, jadi tidak enak. Saya bingung. Raymondnya yang saya ngerasa gak enak gitu ya. Saya langsung bilang to the point gitu kan, Kang Batak. Kurang enak ini. Awalnya sih saya bilangnya halus gitu. Terus lama-lama dia ngerti kurang enak. Kurang enaknya itu sebenarnya karena mungkin kurang bumbu ya. Iya, terlalu tawar. Dia berinisiatif untuk improvisasi. Improvisasinya itu nyobain beberapa masakan dengan kombinasi Indonesia, Rusia, Asia, ya Eropa. Khususnya di bumbu ya, di bumbu. Awalnya kan kami sejak pacaran, kalau kita ketemu malam, terus kita udah nggak sempat karena kita waktu itu tinggal di asrama ya. Lalu misalnya saya pulang kerja atau pulang kuliah itu larut malam, terus dia juga sama pulang larut malam, kami hanya ketemu sebentar 5-15 menit ya. Biasanya di depan kampus kami. Dia bawakan saya makanan, sering itu ya. Terus bawain makanan mulai dari yang tawar banget sampai saya dalam hati waktu itu ya, saya gak bilang ke dia kayak, dia mikir apa ya waktu masak ini. Terus udah gitu kadang-kadang saya juga mikir, aduh apa harus ngomong jujur ya, kasih tahu bahwa ini makanannya kayaknya hambar kalau buat lidah Indonesia gitu. Dan sampailah satu hari saya bilang, aduh jangan masak makanan seperti ini deh buat saya orang Indonesia terbiasa dengan spices ya, dengan rempah-rempah yang banyak, terus makanan yang gurih, terus rasa-rasa yang bermacam-macam. Terus dia nanya, terus rasanya kayak gimana gitu dengan ketus awalnya. Tapi lama-lama dia jadi berimprovisasi. Tadi yang seperti dibilang improvisasinya itu gini, jadi itu sejak pacaran. Setelah saya kritik, kami jadi lebih sering bertemu di dapur asrama. Iya, jadi yang terbuka. Biasanya dari awal itu kami pacaran, kalau cuman sempat ketemu 15-20 menit gitu di depan kampus gitu ya, meeting pointnya, dia hanya sampaikan saya makanan, terus kita pulang ke rumah masing-masing dengan harapan dia bahwa saya akan memakan makanan itu bisa dengan nasi atau roti, atau kadang-kadang dikasih juga kayak grechka. Waktu itu saya nggak ngerti grechka, dan saya berpikir di otak saya grechka itu kayak gandum ya, kayak buckwheat ya gitu. Kayak gandum hitam lah gitu. Itu saya mikirnya kayak makanan burung. Tapi saya nggak bilang waktu itu dia, tapi dia akan antar terus makanan yang buat saya hambar, sampai saya mikir saya harus kritik nih, karena ketika kita nanti akan bersama setelah menikah, ini nggak bisa dibiarin gitu. Dia harus tahu bahwa lidah saya berbeda, dan saya juga harus tahu bahwa lidah dia berbeda begitu kan, dalam hal cita rasa makanan ya. Akhirnya ya saya ngomong, terus setelah itu dia inisiatif untuk undang masak-memasak ke dapur asrama dia. Kadang-kadang kita masak-memasak di dapur asrama saya gitu ya. Jadi kalau di asrama itu ada waktu kunjung mulai dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Setelah jam 10 harus keluar. Jadi kalau kami mau ngobrol, kami biasanya mau ngobrol lanjut, kami cari kafe atau kantin jalan-jalan. Ya, atau keluar jalan-jalan aja hanya untuk ngobrol gitu kalau nggak mau keluar duit. Tapi biasanya hanya sampai jam 10 kami biasanya ketemu. Jadi kita sebelum jam 10, dan itu biasa kita cepet-cepet gitu, keluar cepet-cepet dari kerja atau dari kuliah. Terus dia dia udah rencanain masak apa, saya juga udah rencanain, kita janjian, terus beli bahannya udah terlebih dahulu, kita masak bareng-bareng.
di dapur dia atau di dapur asrama saya. Itu awalnya dari antar-antar makanan, terus jadi masak-memasak, sampai akhirnya Mama Uli menemukan beberapa apa ya bilangnya resep campuran sebenarnya. Jadi makanan Rusia tapi dengan bumbu Indonesia. Misalnya kayak sop misalnya. Ya, kalau saya masak sop, saya tambah langsung banyak rempah, lebih banyak daripada resep Rusia biasa. Ya. Tambah kunyit, tambah pala. Ya, padahal itu sebenarnya sop Rusia ya, tapi dengan bumbu gaya Indonesia. Begitu juga kalau misalnya saya masak buat dia, dan sampai sekarang itu biasanya saya udah tahu ini takarannya. Kalau grade-nya Indonesia pedas itu buat dia pedas banget, berarti saya akan kurangin. Kalau nggak pedas, buat dia pedas, masih pedas, jadi saya kurangin lagi. Kalau dia bilang kalau buat saya sedang, itu buat dia masih pedas juga. Jadi akhirnya saya harus ngurangin sampai kadar manis gitu. Nah kalau udah menurut saya sih ini manis tapi dia oke lah, tambahin lada, buat dia pas. Jadi kami menemukan di situ titik temunya bahwa dia jadi memodifikasi makanan Rusia dengan bumbu Indonesia, dan saya memodifikasi makanan yang saya tahu, masakan yang saya tahu dengan lidah Rusia itu. Supaya apa? Supaya ya kita berdua bisa saling menikmati masakan masing-masing gitu ya. Betul. Kalau soal lebih banyak masakan Rusia atau masakan Indonesia, gimana tuh jawabnya? Sebenarnya semua masakan umum sih, sop, daging. Jadi sebenarnya bukan lebih banyak masakan Indonesia atau masakan Rusia jadinya ya, tapi masakan internasional. Campuran, semua jadi campuran kayaknya. Iya, dan kayak misalnya kita masak soto ya, soto ayam, tapi ada ingredient atau bahan-bahan yang orang Rusia biasa campurin juga, kayak misalnya petrushka, terus ukrop, dimasukin aja gitu. Atau kalau misalnya saya masak sop, Mama Uli masak sop ayam. Kalau sop ayam itu kan di Rusia itu dikasih mie ya, mie atau spaghetti gitu, lapsha gitu ya. Nah di Indonesia kan nggak ada kan. Nah biasanya sop ayam ala Rusia itu saya kasih bumbu-bumbu Indonesia lagi, kayak kecap asin, terus sedikit cabai bubuk ya, terus lada, kadang-kadang lada hitam, terus kunyit. Dulu kita sering banget pakai serai juga ya, serai gitu. Dan dia akhirnya bahkan mana coba cerita masak nasi. Jadi biasanya kami masak nasi dengan garam. Karena di Rusia biasanya nasi direbus dengan garam. Ya, kalau kita kan di Indonesia nasi direbus tawar begitu ya. Yang bikin rasa-rasanya itu justru di lauk dan di sayur. Kalau di Rusia justru nasi sendiri itu terpisah ya. Iya, sudah dengan garam. Jadi lebih gurih sebenarnya. Dan pakai butter biar lebih wangi. Jadi lebih wangi. Karena daun serai di sini agak mahal jarang. Ya, dan mahal sekali. Jadi kami cari gantian untuk membuat nasi harum. Iya, jadi semacam pewanginya lah gitu ya, biar kayak yang di Indonesia tuh beras pulen ya, jadi wangi pulen gitu. Memang di Rusia itu berasnya berbeda ya daripada di Indonesia ya. Beda. Kandungan glukosnya gulanya juga lebih rendah. Terus lebih banyak variannya, ada yang panjang, ada yang bulat gede-gede, terus ada yang basmati, ada yang jasmine gitu-gitu ya. Kalau di Indonesia kayak banyak juga sih sebenarnya jenisnya, cuman tipe besarnya itu hampir sama seperti itu. Soal lauk itu biasanya tadi kan kayak sup-supan itu akhirnya jadi kita campur ya, bukan Indonesia terus ya, tapi kayak internasional. Sebenarnya sop itu tema terpisah karena biasanya di Rusia sop itu makanan
utama tapi terpisah dari nasi atau Iya, iya, iya. spaghetti atau apapun ya. Pas saya datang ke Indonesia saya melihat sop dimakan dengan nasi, Dicampur dicampur. dengan lauk juga. Sebenarnya itu menjadi agak shock buat saya. Culture shock. Iya, culture shock. Iya, Ya, itu. tapi sekarang saya berusaha masak sop untuk bisa dipakai dengan nasi. Saya jadi ingat waktu mertua saya yang laki-laki nginep di rumah kami, di apartemen kami di Moskow. Mama Uli masak semur. Semur itu kan biasanya dimakan dengan nasi putih, enak kan, hangat-hangat. Tapi karena di mindsetnya orang Rusia, mertua saya kan Rusia, itu Jadi di semur sudah ada kentang. uh, Di Rusia ada masakan namanya жаркое. ya, Itu hampir sama sih seperti semur, cuma semur lebih banyak kuah. Kalau жаркое itu kentang dan daging udah ya dengan kaldu dikit. iya dengan kaldu. Hampir sama ya. Jadi dia melihat ada kentang di dalam, ada Ada daging, terus itu jadi жаркое. Berarti dianggap kayak Iya, dianggap makanan kayak gariachi ya, kayak Iya. makanan utama gitu. Udah dia makan seperti begitu tanpa nasi. Terus dia udah hampir nangis karena Satu panci hampir dihabisin satu panci kali. hampir dihabisin sekali makan sama mertua saya karena dia pikir dia juga nyindir itu semur namanya papa, Masakan biasanya Bali. Jawa Maksud- juga iya, Jawa Bali gitulah. ya. Terus biasanya dia bilang biasanya dimakan dengan nasi. Terus jawab papa apa? Dia cuma diam saja tapi tetap makan. Dia diam kayak Oke. oke. Tapi dia tetap makan itu aja tanpa nasi dan akhirnya ya banyak yang habis gitu. Dia hampir nangis karena aduh. Itulah karena memang di mindset orang Rusia itu жаркое. Bukan kalau kita di Indonesia kan semua dicampurkan nasi, lauk, sayur atau sup gitu. Jadi akhirnya ya sampai sekarang sih kita ya kalau pagi masak yang lebih sedikit gitu makanannya, meskipun kadang-kadang saya suka minta dimasakin nasi goreng atau kayak makanan yang kemarin dipanesin gitu ya, terus dimakan pakai nasi, jadi kayak makan besar pagi-pagi. Padahal di Rusia tuh nggak biasa ya makan Biasanya besar, pakai bubur kasha atau bubur gitu, terus pakai teh atau telur dan lain sebagainya, sedikit sih, lebih sedikit gitu. Tapi ya karena ini kita udah keluarga internasional, keluarga campuran Rusia Indonesia, kita punya tradisi, kita nggak bilang itu lebih banyak Rusia atau lebih banyak Indonesia ya, tapi udah campur betul-betul kayak tadi bumbu, terus cara makannya pun. Kalau di Indonesia kan cara makannya dicampur semua. Kalau di Rusia itu ada makanan pembuka seperti sup ya, sop atau salad ya. Terus ada Terus ada itu bubur aja. juga ya. Terus abis itu ada makanan utama. makanan utama, dessert. Iya. Kita jadi kayak kadang-kadang nggak jelas itu makanan Rusia atau Indonesia. Kadang-kadang kita pengen, masak borscht dong. Jadi dia masak borscht tapi dengan tambahan sedikit rempah-rempah dari Indonesia. Ya pasti. Atau misalnya saya masak nasi goreng tapi dengan salad gitu. Jadi karena orang Rusia kan dia senang yang sayur-sayuran atau dengan buah, jadi dengan salad. Jadi campuran bener-bener, nggak ada yang lebih banyak menu Rusianya atau lebih banyak menu Indonesia, karena memang kita saling ngisi ya, mana yang lebih enak buat bareng-bareng gitu. Jadi kadang-kadang kita bisa hanya makan tuh, apalagi Uli tuh dia senang, kadang-kadang dia bisa hanya makan kerupuk satu baskom gitu. Ya udah kita masak kerupuk sama nasi putih, Anak kecap, menerima dua-duanya. udah. Dan anak menerima gaya Rusia atau gaya Indonesia yang banyak ada kecap manis, ada kerupuk, ada apa begitu. Buat saya itu menyenangkan, makan makanan baru Rusia tapi dengan bumbu yang mengingatkan saya akan tanah air, akan Indonesia. Aduh, bumbunya ternyata, dan kami biasanya stok ya, nyetok bumbu itu dari Indonesia tiap kali saya pulang ke Indonesia. Terus kalau kami pulang ke Indonesia, biasanya kita nyetok makanan dari Rusia seperti misalnya roti hitam,
gandum itu apa, grechka atau manka, mana, terus kalbasa ya. Terus itu apa yang kesukaan opung uli, halva, sama ini yang untuk makanan itu apa, agurci itu. Ini ketimun Iya, kecil. ketimun kecil yang diacar kayak acar, kayak tapi dia acar. ketimun gitu. Itu enak banget dan kayak kriuk-kriuk gitu kalau dimakan, karena ketimun kecil-kecil yang ada gerigi-geriginya itu enak gitu. Dan keluarga kami ternyata yang di Indonesia juga menikmati makanan Rusia. Keluarga Rusia pun juga menikmati banget malah, karena ada setiap ke Indonesia ya, langsung jus itu bisa pesan sekali makan tuh 4 jus berbeda-beda ya. Iya betul. Pokoknya surga buah deh buat mereka Indonesia gitu, khususnya buah-buah tropis ya, yang manis terus yang merah kayak begitu. Kita memang belum mengundang keluarga Indonesia ya ke sini ya, tapi kami sih yakin sih mereka akan bisa menyesuaikan diri dengan makanan, apalagi kalau makan di rumah. Iya, tapi kalau ketika saya coba masak di Indonesia pakai bahan Indonesia untuk keluarga, untuk mertua ya, mereka juga suka karena mereka sudah usia lanjut, jadi mereka butuh makan sehat dan tidak begitu gurih ya. Jadi mereka senang sop-sopan, terus daging saja. Yang dagingnya banyak gitu. Bahkan komentar Opung Uli itu, aduh Mama Uli ini kalau masak dagingnya gede-gede banget, sayang banget. Dan juga sayang gas. Antar rugi. Tapi maksud dia tadi gurih itu sebenarnya dia selalu memasak tanpa micin. Jadi kalau kita kan di Indonesia suka pakai roiko atau apa begitu ya, bumbu-bumbu yang lain. Kalau dia hanya garam, gula, lada, terus kunyit ya gitu-gitu. Jadi nggak pakai bumbu lainnya gitu. Maksudnya bumbu yang kimia gitu ya, kayaknya buatan gitu. Dan memang kan karena Opung Uli yang di Indonesia itu sudah lanjut usia, mereka lebih sehat dengan makanan seperti itu ya. Gitu, setiap kali kita pulang kita pasti ganti-gantian lah masak. Terus karena saya udah ajarin sebelum nikah dia itu harus jadi parbahul-bahul nabolon gitu ya, jadi harus selalu tawarin makan, masak gitu. Dan dia terapkan itu. Terus tiap kali dia masak memang banyak banget dimasaknya, sampai ya itu Opung Uli bilang, aduh rugi banget nih, gas habis. Terus udah gitu apalagi bahannya cepet banget habis, sekali beli langsung habis. Tapi ya itulah karena kita keluarga besar, terus kita pingin makan makanan yang fresh, sekali makan habis gitu, makanya kayak begitu ya. Jadi gitu tradisi makan di keluarga kami, keluarga internasional, keluarga Rusia Indonesia. Mudah-mudahan bisa menjawab banyak ingin tahu teman-teman tentang budaya makan di keluarga campuran Rusia Indonesia ya. Atau keluarga internasional. Kami pamit dulu, sampai ketemu di ngobrol-ngobrol selanjutnya. Dadah.